Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada saat ini kami akan mempresentasikan UTS kami, wawasan dunia Kristen tentang apakah bukti logis adanya Tuhan. Perkenalkan, nama saya Tiara Masih. Perkenalkan, saya Presiden. Saya Isniani Kalitik. Saya Primus Andre. Saya Nama Kadere. Saya Rela Situmorang. Oke, di sini kami akan membahas apakah bukti logis adanya Tuhan. Bukti logis adanya Tuhan itu pada video yang tercantum ada 3 argumen. Yang pertama itu argumen yang berbasis agama, yang disampaikan bahwa untuk membuktikan adanya Tuhan dapat melalui kepercayaan atau agama yang kita sendiri. Tapi untuk mempercayai agama tersebut terlebih dahulu kita harus memiliki Tuhan atau mempercayai Tuhan terlebih dahulu. Jadi dianggap kalau argumen ini terlalu berbelit-belit atau berputar-putar. Jadi menurut kelompok kami ini kurang tepat. Jadi yang kedua itu ada argumen kosmologis atau argumen penyebab. Jadi untuk adanya sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Seperti bumi juga ada karena memiliki penyebab. Oleh karena itu untuk memunculkan hal tersebut harus ada awal yang terduga atau awal yang memang nyata. Tetapi pada argumen ini disampaikan adanya penyebab tanpa adanya hasil yang mutlak. Jadi kami menganggap bahwa argumen ini juga kurang tepat karena tidak ada hasil yang pasti untuk membuktikan adanya suatu hal atau suatu pertanyaan. Yang ketiga itu argumen berbasis logika, yang disampaikan di sini bahwa Tuhan itu dibuktikan karena adanya logika yang bersifat sama atau tidak dapat diubah. Tapi menurut Anselmus bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang besar, melebihi besarnya pikiran manusia. Itulah yang disebut Tuhan menurut Anselmus. Tetapi di sini menurut Calvin juga hampir sama, bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang besar dan memiliki kesempurnaan, serta dapat disebut maha besar di seluruh dunia dalam bentuk dan waktu. Jadi argumen ini dianggap lebih tepat karena disampaikan berdasarkan logika yang benar. Saya selaku anggota 1 akan menyampaikan pendapat saya tentang video tersebut dan kaitannya dengan kuliah wawasan dunia Kristen di setengah semester ini. Menurut saya video tersebut menyampaikan bukti adanya Tuhan itu dituangkan dalam 3 argumen, yaitu argumen yang berbasis agama, argumen berbasis logika, dan juga kosmologis atau penyebab. Namun jika dikaitkan dengan pelajaran kita pada semester ini tentang wahyu Allah atau Allah memperkenalkan dirinya sendiri, menurut saya ini yang kurang tepat karena untuk mengenal Allah itu kita sebetulnya tidak memerlukan argumen-argumen tersebut karena Allah telah secara mandiri mengenalkan dirinya kepada kita semua. Dan jika kita mengenal Allah tidak melalui Allah sendiri atau melalui argumen, itu dianggap kita mengenal Allah sejati. Jadi untuk itu saya merasa kalau argumen ini kurang tepat karena seharusnya yang itu Allah memperkenalkan dirinya sendiri. Itu tercantum dalam wahyu Allah, wahyu khusus dan juga wahyu. Saya selaku anggota 2 akan menyampaikan argumen saya. Saya menyimpulkan 3 hal dari video itu. Yang pertama tentang argumen berbasis agama yang menyatakan keberadaan Tuhan merupakan sesuatu yang memiliki hubungan antara agama dan keberadaannya. Dan yang kedua tentang argumen kosmologis yang berarti yang memiliki hubungan dengan tatanan alam semesta. Dan yang ketiga itu tentang argumen ontologis logis mengatakan bahwa Tuhan itu ada dan Dia adalah sesuatu yang paling besar dan maha besar dan tidak ada yang bisa mengalahkan kebesarannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanpa inisiatif dari Allah untuk memperkenalkan dirinya melalui wahyu-wahyunya, tidak mungkin kita sebagai manusia mengenal dan mengetahui keberadaannya. Tetapi saya tidak bisa menyimpulkan bahwa yang disampaikan di video itu sepenuhnya salah karena masing-masing dari kita memiliki pandangan dan kacamatanya sendiri. Jadi saya sebagai mata ketiga, menurut saya video tersebut itu menjabarkan bahwa ada 3 argumen yang membuktikan keberadaan Tuhan, yaitu argumen
logika, kosmologis, dan berbagai agama. Dengan argumen ini, konsep wahyu Allah dan konsep Tuhan menjadi lebih jelas. Tetapi argumen ini juga bertolak belakang dengan konsep wahyu Allah yang mengatakan bahwa Allah adalah yang memperkenalkan pribadi kepada manusia. Jadi bagi saya, argumen ini sebagai konsep membantu penjelasan tentang wahyu Allah. Saya anggota 4, di sini menurut pendapat saya, argumen-argumen yang terdapat dalam video tersebut bisa diterima, karena di dalam argumen tersebut terdapat penjelasan kita bisa mengenal adanya Tuhan dan mengetahui adanya Tuhan melalui video tersebut. Dan kaitannya dengan wahyu Allah, kita tahu wahyu Allah itu terbagi menjadi dua, yaitu wahyu Allah khusus dan umum, di mana wahyu Allah dengan kaitannya dengan argumen tersebut sama-sama bisa mengenal Tuhan secara jelas. Tetapi dalam video tersebut kita mengenal Tuhan dengan mencari tahu tentang tiga teori tersebut. Sedangkan wahyu Allah, Tuhan memperkenalkan dirinya sendiri secara nyata atau secara langsung dan juga jelas. Selanjutnya saya anggota 5. Menurut pendapat saya, argumen di dalam video tersebut dapat diterima sebagai pelengkap untuk menjelaskan tentang Allah. Bukti logis adanya Tuhan adalah dengan argumen berbasis agama yang menyatakan keberadaan Tuhan, dan ada argumen logika yang berarti tatanan alam semesta, dan argumen kosmologis yaitu Tuhan itu ada dan Dia adalah sesuatu yang paling besar dan maha besar, dan tidak ada yang bisa mengalahkan kebesarannya. Jika dikaitkan wahyu Allah terhadap video tersebut masih kurang lengkap, karena pada pewahyuan Allah, Allah sendirilah yang menyatakan dirinya dan memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan wahyu umum dan dengan wahyu khusus. Baik, pada video tersebut terdapat argumen yang membahas tentang bukti logis adanya Tuhan. Salah satu argumen yang paling dasar yaitu argumen agama, yang dimana Tuhan ada karena agama mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Hal ini dapat dilihat juga pada materi pembelajaran kita selama setengah semester ini, yaitu tentang wahyu khusus, di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada semua umat manusia. Allah hanya memperkenalkan dirinya pada umat manusia yang dipilihnya. Dan juga pada argumen logika yang dilakukan oleh Anselmus, bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang paling besar, yang terhadapnya kita tidak bisa memikirkan hal yang lebih besar lagi. Ketika kita memikirkan sesuatu yang lebih besar, maka tidak mungkin bahwa sesuatu itu tidak ada, karena keberadaan itu merupakan bagian dari kebesaran. Oleh karena itu, dia tidak hanya ada di pikiran kita, melainkan ada dalam kenyataan. Hal ini sama seperti Tuhan Yesus, yang walaupun kita tidak dapat melihatnya secara fisik, namun kita dapat merasakannya dalam hati dan pikiran kita. Di mana juga pada wahyu umum bahwa karena ciptaan Allah dalam Taurat nurani yang dapat kita percaya, meskipun kita tidak dapat melihatnya. Kami dari kelompok 4 menyimpulkan bahwa firman yang menjadi daging yaitu Kristus, dan firman yang menjelma menjadi manusia dikenal sebagai firman Allah yang tertulis di Alkitab. Melalui wahyu umum dan wahyu khusus, menurut kami argumen yang disertakan kurang tepat, namun dapat diterima karena Allah memperkenalkan dirinya melalui wahyu khusus dan juga umum. Manusia tidak bisa betul-betul mengenali Allah yang sejati jika hanya melalui pemahaman sendiri. Namun melalui argumen tersebut kita dapat lebih mengenal Allah dan lebih dalam lagi. Demikian presentasi dari kelompok 4. Sekian.